Puji nama Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, dalam nama Tuhan Yesus, ya, bersyukur karena kasih dan karena kemurahan yang Tuhan berikan dan Tuhan kerjakan dalam setiap kehidupan kita. Ya, saat siang hari ini kita boleh ada kembali berkumpul, ini semua lewat kasih, lewat kemurahan yang Tuhan berikan, kesehatan yang selalu dilimpahkan, serta kesempatan dan kemauan yang tetap ada dalam setiap kehidupan kita sehingga kita boleh ada dalam persekutuan ibadah ini, ya. Puji nama Tuhan, saya tidak berlama-lama, kita langsung saja belajar kebenaran firman Tuhan tetap dalam tema yang sama. Haleluya, kita buka dalam Matius pasal 24, saya rindu ini dibaca bersama-sama. Matius pasal 24 ayat yang ke-44, ya. Matius pasal 24 ayat yang ke-44. 1, 2, 3, ya. Sebab itu hendaklah kamu juga siap sedia. Iya, karena anak manusia datang pada saat yang tidak kamu duga. Saya dan saudara diminta untuk tetap siap sedia, ya, menantikan kedatangan Tuhan, sebab kedatangan Tuhan itu adalah final, itu adalah akhir, ya, dari perjalanan kita ada di dunia ini. Kita memasuki zona baru, wilayah baru, sesuatu yang baru. Tapi apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan itu sangat berpengaruh untuk apa yang nanti akan terjadi di dalam kehidupan saya dan saudara kemudian. Dan kiranya ini menjadi perhatian buat kita, dan sehingga Tuhan katakan kamu itu harus siap sedia. Ya, harus siap sedia. Supaya saya dan saudara nanti berada di tempat yang memang sebenarnya Tuhan inginkan kita berada. Bersama-sama dengan Dia di dalam kekekalan. Itu yang menjadi kerinduan Tuhan, ya. Semalam dalam ibadah komuda saya sampaikan bahwa waktu Allah menciptakan Adam dan Hawa, Allah itu tidak punya rencana manusia jatuh di dalam dosa, tidak ada. Tidak ada hasrat keinginan supaya manusia jatuh dalam dosa, kemudian nanti Yesus Kristus turun ke dunia menyelamatkan. Tidak ada. Yang ada dalam pikiran Allah bagaimana nanti anak-anak Adam, anak-anak Hawa itu beranak cucu demikian banyak. Mereka memenuhi bumi, firman Tuhan katakan sesuai dengan perintah, beranak cuculah, penuhilah bumi. Dan anak-anak yang lahir itu adalah anak-anak yang serupa dengan gambaran dirinya. Karena diciptakan menurut peta dan teladan Allah. Saudara bisa bayangkan betapa bangganya, bahagianya Allah. Ya, saat Allah melihat anak cucu Adam, ya, dalam benak, dalam pikiran Allah. Karena saat itu Adam dan Hawa belum jatuh dalam dosa. Ya, perintah untuk beranak cucu itu kan sebelum Adam jatuh dalam dosa. Jadi sudah ada master plan, ada rencana kekal Allah bahwa nanti anak cucu Adam dan Hawa ini yang beranak pinak begitu banyak memenuhi bumi, itu adalah manusia-manusia yang serupa dengan gambar Allah. Menurut peta dan teladan Allah. Dan betapa bahagianya Allah, luar biasa. Ya, saya percaya Allah saat itu juga bersendogurau dengan Adam dan Hawa. Mungkin Allah juga sedikit bercerita, wah nanti kalau kamu punya anak, wah anaknya wah lucu. Seperti seorang kakek, seorang nenek, ya, melihat anak, ya, cucunya. Kan begitu senang, saudara, bercanda, sendagurau. Mungkin itu yang ada dalam pikiran, dalam benak hati Allah. Tetapi karena dosa, sehingga rupa Allah, gambar Allah itu menjadi rusak dalam diri manusia. Ya,
Sehingga harus ada juru selamat. Jadi yang saya maksud adalah bagaimana Allah begitu merindukan anak-anaknya itu kembali di tempat di mana Tuhan sudah siapkan. Ya, di langit baru dan bumi yang baru. Itu menjadi kerinduan setiap kita. Dan kiranya ini juga menjadi tujuan, target dalam hidup saudara, bahwa saya harus kembali kepada Bapa. Ubah saya Tuhan, bentuk saya Tuhan, ya, supaya saya bisa menjadi serupa dengan Engkau, menjadi serupa dengan gambaran anaknya di dalam Yesus Kristus, sehingga saya layak nanti bersama-sama dengan Engkau dalam langit baru, bumi yang baru di dalam kekekalan. Itu menjadi kerinduan Allah, dan kiranya itu juga menjadi kerinduan kita semua. Sehingga untuk itulah saudara ibadah. Untuk itulah mengapa saudara berbakti kepada Tuhan. Untuk itulah saudara diajar firman. Ya, untuk diingatkan bahwa bukan di sini firman Tuhan katakan tempat kita. Sehingga kedatangan anak manusia itu adalah satu peristiwa yang penting dan menentukan. Dan kiranya ini menjadi satu kerinduan yang besar dalam diri saudara. Satu penentuan. Dan kedatangan anak manusia, coba kita baca ayat yang ke-37, itu disetarakan. Ayat 37. Iya. Sebab sebagaimana halnya pada zaman Nuh. Iya. Demikian pula halnya kelak pada kedatangan anak manusia. Iya, nanti kelak kedatangan anak manusia itu disetarakan dengan zamannya Nuh. Kita sudah banyak bicara soal zaman Nuh. Bagaimana peristiwa itu, ya, disetarakan. Ya, tapi juga di ayat lain coba kita buka kalau saudara baca itu, ya, kalau ada perikop di bawahnya itu ada Lukas pasal 17. Itu kesetaraan yang dibuat Injilnya. Kita buka Lukas pasal 17 ayat 26 sampai dengan 30. Lukas pasal 17. Iya. Ayat 26 sampai dengan 30. Iya. Dan sama seperti terjadi pada zaman Nuh. Iya, sama seperti terjadi zaman Nuh. Demikian pula lah halnya kelak pada hari-hari anak manusia. Iya, demikian sama kedatangan anak manusia terus. Mereka makan dan minum. Iya. Mereka kawin dan dikawinkan. Iya. Sampai kepada hari Nuh masuk ke dalam bahtera. Lalu datanglah air bah dan membinasakan mereka semua. Iya, intinya adalah orang-orang pada saat itu hanya menyukakan dirinya sendiri. Tidak pernah berpikir tentang air bah, kedatangan air bah. Demikian juga di masa sekarang, intinya nanti saudara, saya, ada banyak orang yang hanya untuk memuaskan diri sendiri dan tidak pernah berpikir tentang kedatangan anak manusia terus. Demikian juga seperti yang terjadi di zaman Lot. Iya, ternyata firman Tuhan setarakan zaman Nuh itu dengan zaman Lot. Demikian juga, ada kata demikian terus. Mereka makan dan minum. Iya. Mereka membeli dan menjual. Iya. Mereka menanam dan membangun. Iya. Tetapi pada hari Lot pergi keluar dari Sodom, Iya. turunlah hujan api dan hujan belerang Iya. dari langit dan membinasakan mereka semua. Demikianlah halnya kelak pada hari di mana anak manusia menyatakan dirinya. Iya, demikian juga hari kedatangan anak manusia. Jadi disetarakan, zaman Nuh disetarakan dengan zaman Lut. Disamakan saudara peristiwa itu. Demikian juga kedatangan anak manusia. Bahwa intinya pada hari-hari akhir, orang sudah tidak lagi memperhatikan tentang kedatangan anak manusia. Seperti zaman Nuh, nggak memperhatikan, mereka membuat bahtera. Mereka hanya sibuk makan, kawin, dah.
hanya sibuk dengan apa yang ada di dunia ini. Tidak lagi mengingat perkataan Nuh bahwa nanti air bah akan datang. Demikian juga zaman Lut. Mereka hanya sibuk hanya untuk urusan dirinya sendiri, tapi tidak pernah mengingat. Tidak pernah tergerak hatinya bahwa akan terjadi satu peristiwa yang besar. Mereka akan dihujani oleh api dan belerang. Tidak. Demikian juga pada akhir zaman nanti, dan ini kiranya menjadi awasan buat kita. Jangan sampai saudara nanti terlena dan sudah lupa bahwa benar anak manusia itu akan datang, Yesus itu akan datang, sehingga saudara dan saya justru terbawa arus, tergerus, sehingga kita tidak mempersiapkan diri. Sama seperti zaman Nuh. Kalau itu saudara dengan tidak sadar, seringkali kita melakukan itu. Sehingga saya pernah sampaikan kenapa buah roh itu yang terakhir apa saudara, buah roh yang terakhir? Penguasaan diri itu penting saudara. Itu buah roh yang paling terakhir. Kasih itu harus dikuasai tetap dalam penguasaan diri. Ada banyak orang mencintai, mengasihi tapi tidak ada penguasaan diri. Akhirnya kasihnya menjadi kasih yang salah saudara. Seperti kisah yang belum lama. Sepasang kekasih yang membunuh. Itu perempuan begitu mengasihi, membantu. Karena tidak menguasai diri. Ada banyak kesabaran juga saudara. Kalau kesabaran itu tidak dikuasai, itu juga bahaya. Orang sabar subur, kebanyakan sabar cepat masuk kubur saudara. Karena tidak dikuasai kesabaran. Kesabaran itu tetap ada penguasaannya. Ada. Demikian juga saudara harus menguasai diri dalam bekerja. Mencari uang boleh, tapi saudara harus tetap menguasai. Jangan dikuasai. Saudara harus menguasai diri saudara. Melakukan perintah bos itu bagus, tetapi tetap saudara harus menguasai diri. Harus tetap sadar. Tetap ingat bahwa kedatangan anak manusia itu sesuatu yang pasti. Anda boleh bekerja, saya tidak pernah larang. Berusaha, bukalah usaha sebaik mungkin. Dan saya percaya saudara pasti akan diberkati lewat usaha pekerjaan yang dipercayakan Tuhan kepada saudara. Tapi tetap saudara harus menguasai diri. Jangan membabi buta. Ada banyak orang lupa. Bekerja sampai lupa waktu. Buka usaha sampai lupa waktu. Mari belajar ingat. Kedatangan anak manusia itu sesuatu yang pasti. Dan itu penentuan saudara. Itu penentuan. Apakah saudara dan saya layak masuk dalam kekekalan atau tidak? Dan kisah Lut ini menjadi pelajaran buat kita. Coba kita buka dalam 2 Petrus pasal 2. 2 Petrus pasal 2. 2 Petrus pasal 2. Kita baca ayat 5 dan 6. 2 Petrus pasal 2 ayat 5 dan 6. Iya. Dan jikalau Allah tidak menyayangkan dunia purba. Iya terus. Tetapi hanya menyelamatkan Nuh. Hanya menyelamatkan Nuh. Pemberita kebenaran itu. Iya terus. Dengan 7 orang lain. Ketika ia mendatangkan air bah atas dunia orang-orang yang fasik. Iya. Dan jikalau Allah membinasakan kota Sodom dan Gomora. Iya, Sodom dan Gomora itu kisah Lut terus. Dengan api dan dengan demikian memusnahkannya. Iya. Dan menjadikannya suatu peringatan. Iya, ini yang penting. Dan menjadikan suatu peringatan terus. Untuk mereka yang hidup fasik di masa-masa kemudian. Ini saudara. Jadi peristiwa Nuh, peristiwa Lot itu menjadi peringatan buat kita.
bahwa Allah juga bisa melakukan itu kembali. Yaitu kapan? Saat kedatangan anak manusia. Ya, saat kedatangan anak manusia itu bisa terjadi. Dan itu menjadi peringatan buat kita. Dikatakan, dan jikalau Allah tidak menyayangkan dunia purba. Ya, bahkan saudara dalam Roma dikatakan, kalau Allah tidak menyayangkan, coba kita cari ya, Roma pasal 10 kalau tidak salah ya. Roma pasal 10. Bentar saya cari ya, saya tidak catat. Oh, pasal 11. Ayat 21 dan 22. Roma pasalnya yang ke-11 ayat 21 dan 22. Iya. Sebab kalau Allah tidak menyayangkan cabang-cabang asli, Yaitu bangsa Israel yang dimaksud terus. Ia juga tidak akan menyayangkan kamu. Iya. Sebab itu perhatikanlah kemurahan Allah. Iya. Dan juga kekerasannya. Iya. Yaitu kekerasan atas orang-orang yang telah jatuh, tetapi atas kamu kemurahannya, yaitu jika kamu tetap dalam kemurahannya, jika tidak kamu pun akan dipotong juga. Iya, itu saudara. Jadi untuk sesuatu yang dirindukan Allah, sebab Allah begitu merindukan yang kembali nanti, seperti yang saya serangkan awal, yang kembali nanti di dalam kekekalan itu mereka yang serupa dengan gambaran anaknya. Karena itu merupakan rencana kekal Allah dari zaman Adam dan Hawa. Sehingga dikatakan kamu dipilih untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya dalam Roma 8 ayat 29, saudara baca di rumah. Jadi Allah begitu merindukan bahwa saya dan saudara nanti kembali itu dalam keadaan serupa dengan gambaran anaknya. Nah, Allah katakan, aku tidak menyayangkan kalau kamu tidak berada dalam kemurahan. Tuh buat apa, kata Tuhan. Tuh kamu juga tidak berhak nanti masuk kota Yerusalem yang baru. Ya, karena itu selama saudara ada di dunia ini adalah waktu saudara memperbaiki. Ya, saat-saat ya minggu-minggu ini yang sedang saya sampaikan dalam ibadah Selasa tentang melepaskan kehidupan yang lama. Ya, orang-orang yang tidak layak masuk kota Yerusalem baru. Ya, karena mereka tidak mau menanggalkan manusia lama. Ya, manusia lamanya terus ngikut. Padahal sudah menjadi orang Kristen bertahun-tahun. Hasratnya, kerinduannya masih sama dengan orang-orang yang tidak mengenal Allah. Pikirannya sia-sia, ya dalam Bible Study saya sampaikan. Pikirannya sia-sia, pengertiannya gelap dan perasaannya tumpul. Nah itu sama, ada banyak yang notabene sudah bertahun-tahun menjadi orang Kristen tapi tidak mengerti hal ini. Sudah bisa bayangkan kerinduan Allah yang begitu luar biasa. Membawa mereka semua kembali masuk di tempat di mana Allah berada, saudara. Dan itu harga yang mahal. Itu satu kerinduan Allah yang luar biasa. Dan itu sudah sepantas layaknya kita sebagai orang-orang yang ditebus itu mewujudkan keinginan Allah. Ya, tapi seringkali kita hanya bergelut untuk persoalan-persoalan selama saudara ada di dunia ini. Ya, kita begitu frustasi, kita begitu sedih saat saudara ya begitu mengalami kesulitan di dalam hidup selama ada di dunia ini. Ya, kita begitu putus asa. Yang belum lama juga di berita TV sekeluarga bunuh diri gara-gara materialnya bangkrut. Apalah itu, saudara? Ya,
Karena kehidupan di dunia itu begitu mempengaruhi. Sebab mereka tidak berpikir tentang kehidupan yang akan datang, saudara. Ya, sehingga begitu mudah kalah dan gagal dalam menjalani kehidupan ini. Ada Tuhan yang luar biasa, saudara. Ya, ada Tuhan. Ya, saya dengar banyak kesaksian dari anak-anak muda, ibu-ibu. Kalau saya bawa mobil, ada yang cerita, aduh ya, bagaimana tangan Tuhan itu menolong dalam perekonomian mereka itu dengan luar biasa. Ada aja Mas Heru ya begini, ada aja, enggak nyangka-nyangka. Ya itulah tangan Tuhan. Kalau soal yang begitu terlalu mudah benar buat Tuhan. Aduh, jangan diragukan saudara kalau hanya untuk kehidupan saudara di dunia ini. Ya, tangannya yang kuat itu saudara. Bahkan ayat firman Tuhan katakan ya dalam pengkhotbah kalau tidak salah, bahwa orang fasik itu mencari harta benda bagian banyak. Mereka mengumpulkan tapi hanya akan diberikan kepada orang-orang benar. Ada ayatnya. Dan itu bisa saja terjadi dalam hidup saudara dan saya, dan tidak menutup kemungkinan kalau tangan Tuhan yang kuat itu bekerja dalam hidup saudara untuk perkara-perkara yang lahiriah. Bagaimana kisah bangsa Israel keluar dari Mesir. Ya. Bagaimana orang Mesir dengan ya entah dengan terpaksa atau rela hati lah, tapi lanjut cara Tuhan, mereka akan memberikan semua, udah bawa, yang penting kau tinggalkan kota Mesir. Itu diberikan kepada bangsa Israel. Ya. Bagaimana Kanaan itu dipersiapkan oleh Allah untuk bangsa Israel. Dikatakan, wah di Kanaan itu kota yang penuh dengan susu dan madu. Anggurnya aja setandan, itu siapa yang nyangkul? Itu bukan bangsa Israel, saudara. Itu yang nyangkul itu orang-orang enak, saudara. Yang badannya besar-besar, yang badannya kuat-kuat, itu disuruh nyangkul sampai tanahnya subur. Begitu menghasilkan banyak, semuanya dipersiapkan buat bangsa Israel. Itu cara Tuhan, dan itu hanya untuk perkara jasmani. Begitu mudah Allah bisa mengatur sedemikian rupa dengan tangannya yang kuat. Ada banyak kisah. Ya, bagaimana 5 ketur roti 2 ekor ikan bisa begitu limpah ruah di tangan Tuhan. Ya, bagaimana Petrus seharian jala tidak mendapat apa-apa, tapi sekali Tuhan katakan taburkan jalamu, dia narik ikan begitu banyak dan tidak kuat untuk menariknya karena begitu banyak ikan yang di jalannya. Terlalu mudah buat Tuhan untuk perkara-perkara jasmani. Ya, bukan perkara yang sulit. Tapi seringkali ini yang menjadi fokus kita. Ini yang kita kejar. Yang betapa sedihnya Allah. Ya, betapa sedihnya Allah. Begitu melihat saya dan saudara, kenapa itu yang dikejar? Padahal semuanya itu sudah disiapkan bagi, bukan aneh saudara, bodoh nggak saudara? Sesuatu yang sudah disiapkan tapi dikejar-kejar. Ya, dan ini banyak diajarkan. Kenapa mesti dikejar? Itu sudah disiapkan bagimu. Tapi ada sesuatu yang seharusnya menjadi perjuangan hidup saudara dan saya. Dan itu yang Tuhan inginkan diperjuangkan. Ada ayat firman Tuhan katakan, kejarlah kekudusan. Masuklah melalui pintu yang sesak. Karena banyak orang berusaha tidak masuk. Nah itu saudara yang kiranya harusnya menjadi perjuangan kita. Haruslah itu yang kita kejar. Jangan sampai peristiwa Lut, peristiwa Nuh terjadi dalam hidup saudara. Karena saudara tidak mengerjakan perkara-perkara rohani atau perkara-perkara yang diperintahkan oleh Allah kepada saudara dan saya. Dan bicara kekalahan bukan setahun 2 tahun, tapi jauh ke sana. Dalam keabadian. Bukan 1000-2000 tahun, tapi selama-lamanya bersama-sama dengan Allah. Itu sesuatu yang luar biasa saudara. Dan mari sedikitlah membayangkan. Ya,
Waktu saya mau menyampaikan khotbah di Komuda kemarin, waktu saya pikirkan, merenungkan saat di Taman Eden bersama-sama dengan Allah, aduh enak bener saudara, bercanda, bersendero-gurau, saudara bisa bayangkan macan gak gigit saudara, ya, saudara bisa bersama-sama, tidak ada seperti, coba kita bukalah dalam Wahyu pasal 21, ini suasana ini sudah disampaikan, Wahyu pasal 21. Ya, Wahyu pasal 21, coba kita baca. Kita baca ayat 4 sajalah. Wahyu pasal 21. Iya. Ayatnya yang keempat. Iya, ini suasana saudara. Dan ia akan menghapus segala air mata. Oh, enggak ada air mata dari mata mereka. Iya. Dan maut tidak akan ada lagi. Enggak ada maut. Tidak akan ada lagi perkabungan. Enggak ada perkabungan. Atau ratap tangis. Enggak ada ratap tangis. Atau duka cita. Iya. Sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu. Ini sudah tidak ada kesedihan. Saudara bisa bayangkan, saudara berada di satu kota Yerusalem yang baru, yang sudah tidak ada kesedihannya lagi saudara. Masa sih saudara dan saya tidak rindu ke sana? Ya, sekarang ada yang namanya piknik tour ke bulan atau ke ruang angkasa lah, kalau nggak salah itu mulai ada, bisa tur ke ruang angkasa, dan banyak orang berani bayar itu saudara, untuk mereka orang-orang terkaya di dunia mau ikut tur untuk melihat ruang angkasa, dan saya percaya bayarnya mahalnya minta ampun, dan mereka rela mengeluarkan dana segitu banyak, segitu besar untuk bisa ke planet sana saudara. Tapi toh juga harus kembali lagi ke bumi, karena nggak mungkin tinggal di sana terus. Dan saat dia kembali lagi tetap ada air mata, ada duka cita saudara. Tapi Tuhan tawarkan kepada saya, tawarkan kepada saudara, saudara akan dibawa di satu kota di mana tidak ada air mata lagi. Tidak ada duka cita lagi. Bagaimana mungkin saudara tidak mau bayar harga untuk ke sana saudara? Justru aneh kan kalau saudara tidak mau bayar harga untuk ke sana. Kalau ada sesuatu yang dituntut untuk dikorbankan supaya saudara bisa ikut, saya percaya saudara akan berjuang untuk itu. Satu kota tanpa air mata, tidak ada rata tangis, tidak ada duka cita, yang ada hanya kebahagiaan, kebahagiaan, kebahagiaan. Ya. Dan inilah sebenarnya yang dicari manusia kan, kebahagiaan, saya pernah sampaikan juga. Ya, kenapa orang bekerja dari pagi sampai pagi? Kan pengen bahagia saudara. Kalau punya uang banyak, bisa belanja, bisa ini, bisa itu, tujuannya supaya seneng nih hati. Pengen apa bisa beli, kan begitu. Tapi tidak sedikit mereka yang bekerja dari pagi ketemu pagi, akhirnya tidak bahagia, malah sakit penyakit, sakitan terus, nggak bisa menikmati apa yang sudah didapat. Justru karena pulangnya pagi, terus pulangnya pagi, rumah tangga menjadi berantakan. Tidak ada harmonis lagi. Ya ada banyak. Ada banyak juga kenapa orang mau menikah. Gak usah menikah, pacaran dulu deh. Kenapa? Kan pengen bahagia saudara ya. Remaja, kaum muda yang mau pacaran kan pengennya bahagia kan. Oh enggak lah, saya pacaran pengennya susah. Enggak ada saudara, pasti pengennya bahagia. Punya pasangan yang memperhatikan. Iya kan, pengennya bahagia. Ya ada yang nemeni kemana-mana, itu keinginan pengen bahagia. Tapi tidak sedikit mereka yang berpacaran justru menjadi susah hidupnya. Ya. Kemudian pengen menikah, tujuannya apa saudara?
Pasti berbahagia, nggak mungkin orang, wah saya nggak apa-apa, diinjak-injak suami nggak apa-apa, yang penting saya nikah. Nggak ada, karena pengen berbahagia menikah, tapi tidak sedikit saudara yang menikah juga tidak mengalami kebahagiaan. Ya, pengen punya anak, pengen saya, tujuannya apa? Supaya bahagia, ntar punya anak tuh nggak sepi di rumah. Tapi tidak sedikit orang tua putus asa, frustasi gara-gara punya anak. Padahal itu anak yang dipengenin dulunya. Ini anak siapa sih, ini bandel bener. Udah tahu dia yang ngelahirin. Iya. Tidak mendatangkan kebahagiaan. Oke lah, biar anaknya gede, ntar di sekolahin yang pintar, ntar jadi dokter. Wah, ntar saya bisa bahagia kalau anak saya bangga kalau anaknya sudah menjadi dokter. Tapi seringkali itu pun tidak didapatkan. Ada banyak orang tua kecewa saat anaknya menggapai keberhasilan dan kesuksesan. Tidak sedikit orang tuanya dilupakan. Ada banyak, saudara. Nah, ada orang Kristen malah orang tuanya ditaruh di panti jompo, anaknya kayanya minta ampun, karena nggak mau direpotin. Ada, saudara. Tidak mendapatkan kebahagiaan. Padahal kan selama ini yang dikejar kebahagiaan. Kenapa saudara bekerja, kenapa saudara pacaran, menikah, punya anak. Kan tujuannya untuk mendapatkan kebahagiaan di dalam hidup. Tapi seringkali itu tidak pernah didapatkan. Ya. Dan sekarang Tuhan tawarkan kebahagiaan kekal. Aneh kalau saya dan saudara tidak mau. Aneh, saudara. Pasti ada sesuatu yang salah. Tuhan siapkan sesuatu yang luar biasa bahwa di sana Yerusalem baru itu tidak ada lagi duka cita, ratap tangis. Hanya ada kebahagiaan dan kebahagiaan karena bersama-sama dengan Tuhan. Kiranya ini menjadi kerinduan saudara, hasrat, ya, keinginan saudara. Saya pernah baca buku 5 orang terkaya dunia tahun berapa itu ya. Itu 5-5-nya mati bunuh diri semua, saudara. Itu orang terkaya saat itu. 5 orang terkaya dunia. Yang kapan-kapan saya fotokopiin bukunya. Ya hanya pas bagian itu saja, nggak satu buku difotokopi. Waktu penjelasan itu kalau nggak salah bukunya Jim Simbala. Ya, dijelaskan 5-5-nya mati bunuh diri. Ya, juga dulu Bapak Gembala pernah ya bersaksi ada pengusaha yang kaya, istrinya juga mau bunuh diri padahal suaminya baik, anak-anaknya baik. Mengapa? Karena sudah tidak mendapatkan kebahagiaan dari apa yang ada, yang dia terima. Padahal suaminya baik, anak-anaknya baik. Kejenuhan menghampiri. Tapi siang hari ini Tuhan tawarkan satu kebahagiaan yang luar biasa kepada saudara. Ada satu kota Yerusalem yang baru, di mana tidak ada air mata, tidak ada ratap tangis. Aneh kalau saudara tidak mau ke sana. Saudara sebenarnya berkata, Tuhan aku rindu ke sana. Waktu saya renungkan ya, tentang Firdaus atau Taman Eden di mana Allah bersama anak-anaknya Adam dan Hawa. Ya, saat itu mungkin kalau manusia tidak jatuh dalam, betapa bahagianya mereka. Dan saya ada di sana, bisa bersama-sama dengan Dia yang menciptakan saya dan saudara. Satu kebahagiaan luar biasa, saudara. Tapi seringkali kita membayangkan saja tidak mau. Bagaimana saudara mau mengejarnya, saudara? Ya, bayangkanlah saudara bersama-sama dengan Allah dalam sukacita, damai sejahtera yang luar biasa. Dan itu pun telah ditawarkan. Sebenarnya Tuhan juga tawarkan kebahagiaan itu selama ada di dunia ini. Ya, Tuhan tawarkan bagaimana? Kalau kamu minum daripada air yang daripada kita buka ya. Terus terang saya tidak siapkan ini ya, tapi ya Tuhan mau bawa ke sana. Yohanes pasal 4 ayat 13 dan 14. Yohanes pasal 4 ayat 13 dan 14. Iya. Jawab Yesus kepadanya. Iya. Barang siapa minum air ini. Iya.
ia akan haus lagi. Apapun yang saudara minum selama itu dari dunia ini, saudara pasti akan haus atau kekurangan terus. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya. Tapi barang siapa meminum air yang kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Akan terus memancar sampai kepada hidup yang. Tuhan katakan, kalau kamu minum air yang daripadaku, kamu tuh akan puas. Ada satu kebahagiaan yang luar biasa. Apa yang diberikan dunia itu sangat terbatas kepuasannya. Tuhan katakan nanti kamu akan haus lagi. Tapi kalau kamu minum air yang daripada aku, itu adalah air firman Tuhan, maka Tuhan katakan kamu tidak akan haus lagi. Karena kebahagiaan itu firman Tuhan katakan seperti gelombang laut. Ya, seperti gelombang laut. Damai sejahtera itu bagaikan sungai yang tidak pernah kering. Di Yesaya itu saudara, ya. Dikatakan demikian. Tuhan akan berikan kebahagiaan itu bagaikan gelombang laut yang tidak pernah berhenti, datang terus. Sukacita itu akan datang terus dalam hidup saudara. Damai sejahtera itu terus mengalir dalam hidup saudara. Persoalannya apakah saudara mau meminum air yang Tuhan berikan atau tidak. Ada satu kebahagiaan yang tidak pernah berhenti. Sangat aneh kalau saudara dan saya tidak mau menerima air hidup yang datangnya daripada Tuhan. Sebab air hidup itu akan memuaskan jiwa saudara. Akan memberikan dahaga saudara untuk tidak ada lagi. Saudara puas dengan apa yang sudah Tuhan berikan. Seperti Sakius saudara. Saat Sakius itu belum bertemu dengan Tuhan Yesus. Kurang mulu ya saudara. Semua orang diperasin, semua dimintain melakukan tipu daya untuk mendapatkan uang yang banyak. Tidak puas, udah dapat uang masih cari lagi, tidak pernah puas. Emang dunia itu seperti itu, tidak pernah mendatangkan kepuasan. Dan selama saudara tidak puas, saudara tidak akan pernah bahagia selama di dunia ini. Tidak akan pernah bahagia. Saudara akan terus dikejar, dan dikejar. Tapi sangat berbeda saat Sakius berjumpa dengan Yesus. Firman-Nya disampaikan. Dia puas dengan apa yang dia punya. Bahkan dia berani berkata, Tuhan, setengah yang aku miliki akan kuberikan kepada orang-orang miskin. Andai kata ada orang yang tertipu, yang aku tipu, akan aku ganti 4 kali lipat. Bagaimana mungkin itu bisa terjadi kalau Sakius belum puas? Tapi karena dia sudah puas lewat firman, dia relakan lepaskan. Yang dulu begitu dicari, dikejar. Tapi saat dia bertemu dengan firman, dia katakan, enggak, sudah cukup, setengah aku berikan kepada orang miskin. Kalau ada yang aku tipu, aku ganti 4 kali lipat. Kenapa? Karena sudah puas. Sudah ada kebahagiaan di dalam dirinya. Hanya Tuhan yang sanggup memuaskan hidup saudara. Hanya Tuhan yang bisa membahagiakan saudara, bukan yang lain. Suami, istri, anak itu sangat terbatas memberikan kebahagiaan. Sangat-sangat terbatas. Ya, tidak sedikit suami malah bikin kita pusing.
Tidak sedikit istri malah bikin kita bingung. Anak-anak malah bikin kita susah. Tidak sedikit. Ya, tapi Tuhan itu pasti yang bisa memuaskan saudara. Tuhan akan memberikan kebahagiaan yang luar biasa dalam diri saudara. Saya percaya Sakyus tidak jatuh miskin waktu dia memberikan setengah apa yang dia miliki kepada fakir miskin. 4 kali lipat diberikan kepada orang-orang yang ditipunya. Dia tidak akan jatuh miskin, saya percaya. Bahkan saya juga lebih percaya Tuhan juga bisa lebih memberkati Sakyus. Mengapa saya katakan itu? Sebab Sakyus sudah tidak terikat lagi dengan perkara-perkara seperti itu. Sehingga Tuhan akan lebih leluasa memberkati. Sebab Tuhan tahu orang ini tidak akan tergoda dengan kekayaan. Justru kalau aku bisa berikan berkat kepadanya, dia bisa menjadi saluran berkat buat yang lain. Orang-orang seperti ini akan lebih dipercaya oleh Tuhan. Ya, dia tidak tamak. Ya, saya percaya Tuhan akan berkati Sakyus. Ya, dia puas karena ada firman. Demikian juga saudara dan saya. Hanya Tuhan yang bisa memuaskan. Kebahagiaan itu hanya ada di dalam Tuhan, saudara. Tidak ada di tempat lain. Ya. Coba kita buka Yohanes pasal 2 ya. Yohanes pasal 2 kita baca ayat yang ke-10 saja. Ini kisah perkawinan di Kana. Tapi mari kita lihat pengakuan seorang pemimpin pesta, coba. Yohanes pasal 2 ayatnya yang ke-10. Iya. Dan berkata kepadanya, iya, setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu. Yang baik lebih dahulu. Dan sesudah orang puas minum. Iya. Barulah yang kurang baik. Iya. Akan tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang. Iya. Puji nama Tuhan. Karena Yesus. Pemimpin pesta katakan biasanya orang itu memberikan anggur yang baik terlebih dahulu. Tapi kalau sudah puas baru keluar yang tidak baik. Itu adalah dunia begitu saudara. Kalau waktu baru menikah, waduh romantisnya minta ampun. Kemana-mana digandeng, becek digendong. Iya saudara. Akuilah, begitu juga saudara nanti waktu pacaran, waduh begitu romantisnya minta ampun. Begitu punya anak 1, 2, sudah mulai. Ditendang kata ibu kepala. Iya bisa, karena kehabisan air anggur yang baik. Biasanya begitu, memang biasanya begitu dan itu bukan hal yang aneh. Tetapi kalau ada Yesus hadir dalam keluarga itu, Tuhan katakan apa? Tetapi kamu tetap menyimpan anggur yang baik sampai sekarang. Iya saudara. Karena ada Tuhan yang terus memberikan kebahagiaan. Kebahagiaan dalam hidup saudara. Semakin tua, semakin mesra, saudara. Iya. Iya, semakin terus mau bersama-sama. Karena itu tidak bisa. Kalau bukan Tuhan tidak bisa, saudara, betul. Betul. Model sekarang modelnya lebih bagus-bagus, saudara. Betul. Itu tidak bohong. Sampai mati dia. Cek ya, gitu. Iya, saudara. Kan mobil. Iya, cukup enggak ya. Makin bagus terus di produk yang baik, yang wah terus di produk yang bagus. Ya, manusia bisa saja lupa saudara, tapi selama ada Yesus, ya, cinta itu, kasih itu terus dialiri. Sehingga terus tetap merasa puas. Bersyukur dengan apa yang sudah Tuhan berikan. Tanpa itu tidak bisa, saudara, betul. Ya. Belum lama Presiden PKS Anies Mata komentar bahwa pada dasarnya semua pemimpin itu pengennya poligami, saudara.
Nggak ada yang nggak mau kalau ditanya pengen. Betul, itu manusia, itu manusiawi, itu betul. Saya tidak katakan tidak salah. Saya percaya juga orang Kristen kalau nggak dilarang juga banyak yang kawin lagi, saudara. Karena di Alkitab dilarang saja cukup satu untuk selama-lamanya. Iya, saudara. Pasti, tapi kalau ada Yesus, saudara, dia selalu mengalirkan sesuatu yang baik. Bisa memuaskan hidup saudara dan saya. Masa enggak mau sih saudara? Itu saat di dunia, lebih lagi nanti di kota yang baru, Yerusalem baru. Maka saudara harus menerima air hidup. Jangan seperti istri Lot. Padahal sudah jauh, sudah ditinggal. Harta bendanya kebakar semua. Tapi karena masih melengket di hatinya, saudara, gak bisa dipungkiri, dia tengok. Akhirnya menjadi tiang garam. Kenapa hal itu terjadi? Sebab tidak ada kepuasan. Kalau dia berpikir bahwa kalau dia sudah selamat saja dari murka Allah, itu satu harta yang luar biasa, saya pikir dia tidak akan perhatikan apa yang sudah ditinggalnya. Tidak, saya bersyukur Tuhan, kau sudah selamatkan aku dari murkamu terhadap Sodom dan Gomora. Tapi karena itu tidak memuaskan dirinya, hasratnya masih kepada perkara duniawi, tetap nengok saudara, tetap melirik. Akhirnya menjadi tiang garam. Karena itu mari saudara, hanya Yesus yang sanggup memuaskan hidup saudara. Hanya firman-Nya, saudara, yang bisa memuaskan hidup saudara. Ada satu kepuasan yang luar biasa dalam hidup saudara. Karena itu mari, saudara harus berjumpa secara pribadi dengan Tuhan. Tidak bisa tidak, saudara. Ya, saudara harus mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan, baru saudara bisa merasakan kebahagiaan hidup bersama dengan Tuhan. Seperti Sakius, dia sendiri berjumpa dengan Yesus dan dia mengalami keubahan yang luar biasa. Demikian juga saudara, saat saudara bisa berjumpa dengan Yesus di dalam firman-Nya, ya saudara akan dipuaskan. Apapun yang terjadi dalam hidup saudara, saudara akan dipuaskan. Akan dipuaskan. Kuncinya cuma satu, terimalah air hidup daripada Tuhan. Maka air hidup itu akan menjadi mata air tadi yang terus menyala. Sehingga sukacita, damai sejahtera dan kebahagiaan tetap ada dalam hidup saudara. Walaupun di tengah badai hidup sekalipun. Walaupun di tengah-tengah banyak persoalan dan masalah. Saudara dan saya akan tetap bisa berdiri tegak bersama dengan Tuhan. Ya, saudara dan saya bisa akan tetap percaya. Ya, dan dia sekarang sedang menanti saudara dan saya di langit baru dan bumi yang baru, kota Yerusalem baru. Kiranya juga ini menjadi kerinduan saudara dan saya. Puji nama Tuhan. Haleluya.